guys, my name is Tia. Welcome to my YouTube channel, Diary of TB. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Sorry, ini saya keringetan habis olahraga. Anyway, busway, gue baru aja bikin hasil tarot readingan. Jadi ada salah satu sahabat gue, dia minta ditarotin sama gue. Akhirnya gue, karena dia berhubung jauh tinggalnya di luar Jakarta, so dia nggak ketemu sama gue. Hasil tarotnya itu gue videoin, cuman itu sekitar 20 menit hasil tarotannya itu. So gue videoin, ternyata video itu terlalu panjang. Durasi ya, bytesnya, megabytesnya itu terlalu gede, itu sampai 2 megabytes, 2 gigabytes, apa 1 gigabytes lebih lah, gue lupa tadi berapa gigabytes ya. Akhirnya gue press bytes ya pakai video editor. Gue press, akhirnya kepres sampai hasil finalnya itu 165 megabyte. Itu kan jauh banget ya, dari 1, sekian gigabytes menjadi 165 megabytes. Ternyata gue mau kirim lewat japri WA ke teman gue ini, teman gue itu polisi. Ternyata nggak bisa, kegedean. Akhirnya gue coba upload di video itu di Facebook. Kebetulan gue juga temenan sama teman gue itu di Facebook, tapi nggak gue tag ke dia. Gue cuma upload di Facebook. Terus setelah selesai diupload, setelah ke posting, gue coba download pakai aplikasi Facebook video downloader untuk lebih ngepres lagi kan megabytesnya itu dari 165. Ternyata memang bisa kepres, tapi maksimal banget itu udah kepres sampai dari 165 megabyte sampai akhirnya jadi 31 megabyte, which is kan itu jauh banget berkurang ya bro. Akhirnya bisa gue kirim ke WA, tapi nggak bisa full video, jadi harus kepotong-potong. Gue harus motong dulu untuk menjadi beberapa bagian, which is itu kalau nonton video tarotan gitu kan dalam bentuk kepotong-potong kan, itu is not a pleasant gitu loh, bukan suatu hal yang menarik kan. Akhirnya gue nggak tahu nih gue harus kirim ke si polisi ini via apa, karena gue juga kirim di messengernya dia, FB messengernya dia itu dibilangnya ditolak karena formatnya nggak bisa apa gimana gitu loh. Intinya secara format tuh nggak connect untuk diupload di messenger. Gue coba ganti format video, tapi tetap masih ditolak. Dibilangnya juga durasinya kepanjangan, apa megabytesnya kegedean gitu. Intinya nggak bisa aja. Nah ya udah, akhirnya gue kepikiran kenapa gue nggak kirim ke YouTube channel gue. Toh juga kan ya, memang gue sebut nama sih, tapi kan which is namanya dia kan, even dia polisi itu namanya sangat common gitu kan. Dan nggak tahu juga, gue nggak sebut dari kepolisian mana gitu kan. Maksud gue kan yang namanya kesatuan TNI, polisi itu kan banyak. Kalau gue nggak sebut dari kesatuan mana kan, yang nggak bakal ketahuan juga sih gitu kan. Ya intinya sih, ini gue bikin opening videonya. Nanti di bagian tengah akan ada hasil tarotannya, di belakangnya akan gue kasih closing dari videonya. Nanti gue kirim linknya dia kalau udah ke upload di YouTube, baru gue akan kasih linknya ke dia biar dia nonton. Karena daripada gue ngirim video ke dia via japri WA tapi kepotong jadi beberapa bagian, kan nggak enak gitu loh nontonnya, karena tidak menjadi satu kesatuan video gitu kan. Itu PR juga buat gue gitu, motong gitu kan. Video itu menjadi beberapa bagian, which is itu tadinya satu video full utuh dipotong ke beberapa bagian kan. Itu menurut gue sih nggak
ya nggak pleasant aja sih nontonnya. Oke guys, untuk hasilnya check out this video. Oke. Halo Bang Lando, ini tarotannya ya. Semoga ini ya, semoga bener ya. Ini gue nggak tahu sih, gue cuman coba narik energi kamu dari jauh. Jadi gini, disclaimer, yang positif, hal-hal positif yang terbaca di tarot aku, diamini aja, diafirmasikan aja ke dalam doa, supaya insya Allah nanti doanya terkabul, dijawab sama Allah, dan akhirnya kejadian. Tapi segala sesuatu yang jelek itu buat istilahnya buat masukan kamu aja ya, istilahnya for your info aja gitu loh, untuk jaga-jaga aja dan berharap supaya itu tidak akan terjadi gitu. Oke, ini gue ngeliat kartunya kayak gini. Gue tanyakan, pertanyaan yang gue sampaikan di kartu gue adalah bagaimana kedepannya, future kedepannya kamu dengan future kedepannya kamu gitu, gue sebut nama panjang kamu. Oke. Insya Allah Bang, yang gue lihat di kartu nih, Insya Allah nih future kamu tuh bagus kedepannya. Nih, ini ada kartu Ten of Pentacles. Ini kartu dan ada gambar, ini cewek, ini ada cowok, ini sepasang suami istri punya anak. Anaknya kecil kan tuh yang baju biru, terus punya pets, piaraan, binatang piaraan. Ini sepasang suami istri ini dilimpahi uang yang banyak dan juga kebahagiaan. Jadi yang gue tangkap di sini adalah insya Allah rezeki baik kamu itu memang berasal dari keluarga kamu. Semakin kamu sayang sama keluarga kamu, semakin kamu setia sama istri kamu, insya Allah itu akan membawa rezeki. Kemungkinan juga istri kamu adalah salah satu pembawa rezeki dalam hidup kamu, istri dan anak-anak kamu ya maksudnya, sebagai pembawa rezeki ke dalam hidup kamu. Jadi intinya usahakan untuk selalu setia sama keluarga, selalu baik sama istri dan anak-anakmu, karena kembaliannya, kunci dari rezeki kamu itu ada di mereka. Ini di sini ada kartu Four of Wands. Ini ada gambar orang sepasang cewek cowok lagi pegang karangan bunga. Kartu ini mewakilkan kartu wedding atau kartu pernikahan yang bahagia. Nyambung kan? Kartu pernikahan bahagia. Yang ini kartu 10 koin atau 10 pentacles. Ini keluarga bahagia yang penuh dengan berkah dan rezeki. Aku melihat pernikahan kamu bahagia, insya Allah bahagia dan penuh dengan rezeki. Kenapa kok bisa bahagia? Karena kamu dengan istri kamu itu adalah jodoh. Insya Allah jodoh sehidup semati. Kalian tuh memang ditakdirkan untuk bersatu. Ini kalau kayak gini caranya, ini berarti sudah permainannya Allah ya, istilah kasarnya, memang sudah suratan takdirnya seperti itu. Kamu di sini, yang ini. Di sini ada something konflik, ada Five of Wands. Ini gambarnya orang lagi perang, ya kan? Konflik ini. Terus ada gambar, ada kartu Ten of Swords, 10 pedang. Gambarnya orang ketusuk pedang semua. Ten of Swords itu 10 itu berarti 10. Itu adalah artinya selesainya suatu siklus. Siklus di sini siklus apa ya? Mungkin siklus yang jelek ini, yang penuh dengan konflik ini. Kan aku tuh pernah ingat, kamu kan dulu pernah curhat sama aku kan, soal kamu sama istrimu kayak gimana di awal-awal kalian sebelum nikah, ya kan? Banyak konflik, istri kamu sering, kalau nggak salah ingat ya, sering kabur-kaburan gitu kan, kalau nggak salah ingat ya, karena kamu sendiri yang cerita waktu itu kayak gitu. Ya mungkin konflik yang dimaksud ini adalah masa lalu kalian, dimana hubungan kalian awalnya sebelum nikah tuh udah
nggak karu-karuan, tapi memang namanya jodoh, mau gimana, bersatu juga kan ujungnya gitu. Dan siklus negatif itu, siklus konflik ini udah kelar di sini. Makanya adanya Ten of Swords ini tuh udah kelar. Artinya kamu sekarang sedang memasuki siklus kehidupan yang baru, yang insya Allah akan lebih baik siklusnya. Dan di sini ada kartu Eight of Cups. Ada orang pergi meninggalkan cups ini di sini lebih ke cups atau cangkir atau piala, itu lebih ke menggambarkan perasaan, menggambarkan harta, menggambarkan nafsu. Orang ini kayaknya kamu sekarang sepertinya sudah tidak terlalu bernafsu dengan yang namanya harta dan dan sifat yang segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Kamu perlahan-lahan mencoba untuk meninggalkan itu karena kamu sekarang kan sudah hijrah. Mungkin karena proses hijrah kamu itulah yang membuat kamu akhirnya meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi, which is itu salah satunya adalah harta. Terus juga kenikmatan duniawi, apapun kenikmatan duniawi itu ya, which is kalau kita bicara kenikmatan duniawi kan berarti kita bicara sesuatu hal yang negatif. Karena yang namanya kenikmatan duniawi itu kan sifatnya fana atau tidak long last ya, tidak abadi. Nah itulah kamu berusaha meninggalkan semua kenikmatan duniawi itu dan mencoba untuk fokus ke agama, ke Allah. Itu adalah proses hijrah kamu. Dan yang kamu cerita di WA itu, cobaan itu, ngerti lah ya cobaan yang gue maksud apa, gak usah gue sebut di sini. Itu adalah cobaan hijrah kamu, Bang. Kamu harus ninggalin itu semua, Bang. Imannya diperkuat, Bang. Terus sebentar. Ini ada kartu Queen of Pentacles, seorang ratu, yang namanya ratu equally sama 11-12 dengan raja kan, which is dia punya power, dia punya uang. Di sini adalah kayaknya istri kamu deh. Kalau nggak salah dulu kamu pernah ngomong deh, istri kamu kan lumayan tajir gitu ya. Gue lupa sih lo pernah ngomong kayak gimana, tapi yang gue tangkep kayaknya istri kamu tuh punya uang gitu, bukan orang sembarangan. Dia punya bisnis sendiri atau apalah, atau punya kerjaan yang memang bisa menghasilkan uang yang cukup lumayan banyak. Dan istri kamu tuh cukup stabil secara finansial sebenarnya. Jadi kayaknya rezeki kamu itu juga datang dari istri gitu loh. Bukan masalah uang istri, tapi kamu juga kerja keras sih memang. Tapi itu lebih kayak istri kamu dan anak kamu adalah istilahnya mereka yang membawa rezeki ke dalam hidup kamu gitu. Terus juga kamu baik sama orangnya, as I know gitu ya, seperti yang gue tahu Aquarius, terus tahu gue memang sifatnya dermawan. Gak ada sih Aquarius yang pelit tuh, gak ada. Semua orang-orang Aquarius yang gue kenal tuh sifatnya dermawan, apalagi sama teman-teman yang mereka kenal dekat, itu mereka sifatnya sangat-sangat dermawan. Apalagi saat teman-teman dekatnya atau orang terdekatnya atau orang yang dia cintai itu lagi kondisi sulit, kondisi susah, itu biasanya kamu sebagai seorang Aquarius, kamu akan datang untuk membantu mereka. Bukan hanya sulit soal uang ya, tapi apapun, either misalnya yang kamu bantu itu adalah sifatnya berupa solusi, tidak harus berupa harta ataupun uang, tidak harus berupa materi, tapi intinya kamu memberikan sesuatu ke mereka karena kamu baik. Maka justice, benar kata gue tadi, apa yang hidup ini adalah take and give. What you get, what you will get. Itu yang lo tanam gitu loh. Apa yang kamu terima, apa yang kamu tuai, itu yang kamu tanam. Karena kamu menanamkan kebaikan, kamu juga akan mendapatkan karma yang baik gitu. Apabila kamu menanamkan kejahatan, ya kamu akan dapat karma yang jahat. Justice di sini adalah kartu keadilan, which is yaitu you will get what you deserve gitu loh.
Apa yang kamu tuai, apa yang kamu tanam, ya itu yang akan kamu tuai nantinya gitu. Cukup bagus sih kalau gue bilang. Menurut gue kamu orangnya cukup adil, dan akhirnya kamu juga akan menerima keadilan dari Tuhan, dari Allah, dari alam semesta. Di sini ada kartu judgment. Judgment di sini ada gambar, ini yang bersayap ini adalah angel atau malaikat. Dia itu apa sih, pegang kayak trompet gitu ya. Dan ini orang-orang di bawah ini adalah umat manusia. Jadi saat si malaikat ini membunyikan trompet atau mengabarkan sesuatu lewat trompetnya ini manusia di bawahnya ini siap menerima berkah dari si malaikat ini. Insya Allah seperti gue bilang tadi kan, panen kamu akan berhasil. Ini gue nggak tahu ya, ini kayaknya lebih ke panen kamu nih. Gue ngelihat ini either panen kamu, either kamu dapat rezeki nomplok karena ada seseorang yang memberikan kamu job dengan nominal yang lumayan gede. Tapi kayaknya sih feeling gue lebih ke panen lu dan ini bang. Kamu akan mendapatkan good news in the future, secepatnya di kemudian hari. Ya aku nggak tahu kapan, bisa bulan depan, bisa berapa bulan lagi, bisa beberapa minggu lagi, aku nggak ngerti kapan. Tapi ini kamu akan dapatkan berita baik alias rezeki. Kan tadi di sini ada kartu Queen of Pentacles ya. Ini kan bini kamu nih. Bini kamu punya finansial cukup stabil. Kamunya sendiri, ini ada kartu Nine of Cups. Kamunya sendiri juga sebenarnya stabil bang. Secara hati, secara inner self namanya, dalamannya kamu, jiwanya kamu tuh ngerasa fulfilled aja, ngerasa hidup kamu tuh cukup aja gitu loh, maksudnya nggak ada yang kurang gitu loh, ngerasa ya mungkin karena kamu orangnya lebih banyak bersyukur kali ya, jadi kamu merasa apa yang kamu dapat ya udah cukup lah gitu. Kamu bahagia dalam hidup kamu, keuangan kamu juga lumayan gitu ya, lumayan mencukupi ya. Intinya setara lah sama istri kamu nih. Istri kamu juga punya finansial stabil, kamu pun juga punya finansial dan emosi yang stabil gitu loh. Kalian tuh jodoh sebenarnya. Kenapa gue bilang jodoh? Untuk mendapatkan jodoh memang kan nggak mudah. Jodoh yang benar ya, maksudnya jodoh yang sehidup semati ya, itu nggak mudah. Perjalanannya itu lika-liku, belok-belok, kanan kiri terjal, naik turun, berkerikil tajam. Itulah jodoh. Karena kalau segala sesuatu yang sifatnya mudah dan instan, itu bukan jodoh, itu tidak long last. Yang namanya kita dapetinnya instan, ya kita akan easy come easy go istilahnya. Lo cepat dapat, lo juga cepat lepas. Tapi kalau kita mendapatkannya dengan berbagai macam rintangan, berbagai macam kesulitan, insya Allah kalau kamu sabar ngejalaninnya, insya Allah long last, alias abadi, alias lama, permanen gitu. Nah ini kan ada kartu kan, ini kan tadi ada kartu Eight of Cups ya. Kamu dimana kamu meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Di sini juga ada kartu The Fool. The Fool itu adalah new beginning atau awal mula yang baru. Di sini ada juga kan kartu Ten of Swords nih, yang aku bilang tadi end of cycle. Siklusnya berakhir, siklus buruk ya kayaknya berakhir. Siklus buruk yang berakhir. Karena kan di sini ada kartu Five of Wands nih. Kartu konflik. Ini konflik ini berakhir nih, kelihatan nih di kartu Ten of Swords ini, konflik yang ini berakhir. Dan karena konfliknya berakhir dan kamu juga meninggalkan sesuatu yang buruk-buruk di sini nih, kamu pun memulai sesuatu yang baru gitu loh. Sesuatu yang baru, kamu apapun itu, either itu kamu di kemudian hari bakalan punya inovasi lagi, entah kamu tiba-tiba sekarang kamu panen, kamu mulai rajin nanam nih, setelah udah kayak petani nih, kali aja nanti kedepannya tiba-tiba kamu pengen bisnis apa gitu, bisnis restoran atau apa gitu, dan kamu ngejalaninnya tuh dengan ya udahlah gitu loh, yang penting gue jalanin gitu loh. Jadi tanpa mikir panjang gitu, tanpa mikir ini bakal rugi atau enggak gitu kan, kamu nggak mikir itu, yang penting
niat kamu tuh baik, kamu ingin cari rezeki untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kamu, termasuk keluarga kamu, ya sudah. Nanti hasilnya gimana ya dijalanin aja gitu. Nih, new beginning, insya Allah akan future-nya akan bagus bang, terutama soal uang ya. Soal uang tuh akan bagus. Kenapa kamu bisa dapetin future yang bagus ini? Dan good news ini nih, judgment, good news kan sama dengan judgment itu adalah berita bagus yang akan datang ke kamu dalam waktu dekat. Kenapa kamu bisa dapat berita bagus, good future atau masa depan yang baik? Karena kamu strength, kamu punya kekuatan. Jadi saat kamu menghadapi konflik ini, kamu tuh kuat menghadapinya. Kamu berusaha untuk kuat dan untuk tidak jatuh ke dalam konflik ini. Ini nggak tahu nih konflik apa nih. Mungkin juga konflik waktu kamu masih pakai drugs ya, mungkin ya. You good, you have a good strength, punya kekuatan mungkin salah satunya adalah kekuatan iman. Yang jelas kekuatan diri sendiri itu kamu kuat menghadapi cobaan. Jadi karena kamu kuat, ya rewardnya ini kabar baik akan datang ke kamu yang berhubungan dengan rezeki. Di sini ada kartu Five of Sword. Seorang prajurit mencoba mengambil pedang 5, tapi yang bisa keambil sama tangan dia cuma 3, sisanya yang 2 ini jatuh kan. Dan ini orang yang di belakangnya dia ini adalah orang-orang prajurit yang kelar dalam battlefield atau dalam medan perang. Kamu mengalami peperangan. Ini konflik ini yang membuat kamu tuh mengalami peperangan. Mungkin ini lebih ke perang batin kali ya, feeling gue. Kamu tahu apa yang kamu jalani sebelumnya itu adalah hal yang salah. Dan masalah cobaan yang tadi kamu bilang soal cewek-cewek itu juga adalah hal yang salah. Kamu tuh perang batin. Karena pada dasarnya kamu baik orangnya, nggak macem-macem. Tapi batin kamu yang baik itu tergoda oleh nafsu kamu yang belum bisa kamu kendalikan. Nah makanya di sini dengan kartu ini nih, ini kelihatan banget nih, kamu belum bisa mengendalikan keinginan kamu, nafsu kamu. Jadi kalau memang kamu kedepannya mau lebih baik, future yang mau bagus, kamu harus bisa ngendaliin ini. Jangan menjadi pribadi yang mudah jatuh kepada nafsu sesaat gitu, sesaat dan sesat lagi. Jadi itu poinnya itu, kamu harus berubah jadi orang yang lebih baik, iman kamu dipertebal. Insya Allah nanti kalau itu terjadi, kamu akan dapat future yang bagus. Nih future 2 yang bagus. New beginning, the Fool to new beginning yang baik, judgment adalah good news. Kenapa bisa begitu juga? Selain kamu baik sama orang, kan aku bilang tadi kan, kamu dapetin kebaikan itu apabila kamu berubah. Ini kamu tidak menjadi pribadi yang kayak gini nih, pribadi yang cheating ini nih. Kamu juga suka membantu orang kan tadi aku bilang, dan kamu juga orang yang jujur. At least jujur sama diri kamu sendiri. Kalaupun kamu belum bisa jujur ke orang lain 100%, at least kamu jujur ke diri kamu sendiri. Karena kenapa? Kalau kita bohong, jelas ya namanya bohong kan pasti salah, dosa kan. Kita bohong ke orang dosa. Kita bohongin diri kita sendiri juga salah. Dan aku lihat di sini kamu bukan tipikal orang yang suka bohong. Kamu tipikal orang yang jujur apa adanya. Dan itu bagus bang. Itu bagus banget. Loh. Intinya sih segala sesuatu yang baik dari dalam diri kamu dipertahankan, dan segala sesuatu yang masih kurang dari diri kamu tolong diperbaiki. Itu aja sih saran gue, supaya kamu bisa dapetin good future di sini. Gitu bang. Oke bang, semoga apa yang gue ngomongin ini, apa yang gue baca lewat tarot gue ini beneran kejadiannya di kamu ya. Seperti gue bilang tadi di awal, yang bagus-bagus kamu amini aja, kamu afirmasikan dalam doa, semoga itu terjadi. Yang bagus-bagus ya, tapi yang jelek-jelek
tolong ditinggalin, tolong diperbaikin, dan itu hanya jadi masukan. Istilahnya jelek-jelek itu hanya jadi masukan aja sih gitu loh. Oke bang, kayaknya udah cukup di sini karena ini sudah kebacakan ya. Oke, dadah. Oke guys, tadi itu video hasil tarotnya. Ini adalah tadi gue udah bikin di awal, gue udah bikin intro opening untuk YouTube channel gue. Dan sekarang it's wrapped up. Thank you for watching my video. If you like my video, you could like. If you don't like the video, you could dislike. Untuk personal reading berbayar, untuk sementara ini gue belum buka karena tarot yang gue punya itu hanya 3 deck. Gue masih belum punya varian tarot yang banyak, so maybe gue harus beli dulu beberapa tarot deck, beberapa deck untuk kartu tarotnya dan juga untuk oracle cardnya. Tapi itu gue harus shipping dulu sih dari luar negeri, which is like sekarang kan lagi pandemi ya. Jujur gue untuk terima barang shippingan dari luar negeri itu gue agak takut. Jadi tunggu sampai pandemi kelar, nanti gue order lewat online, nanti akan di shipping ke Indonesia, ke Jakarta. Baru setelah gue punya beberapa tarot deck, gue akan bikin tiap bulan video readingan tarot per zodiak, and it's free untuk bahan konten channel YouTube gue. Tapi nanti gue juga akan buka istilahnya service ya, jasa baca tarot berbayar. Nanti gimananya mungkin tunggu tanggal mainnya ya guys, tapi tidak sekarang ini, tidak dalam waktu dekat ini, karena gue juga gak tahu nih pandemi kapan kelar. Jadi gue juga masih belum berani terima barang shipping dari luar negeri, itu belum berani. Gue pun memang sekarang ini semenjak ada pandemi, gue tuh jarang banget beli online, tuh jarang. Kalau nggak penting-penting amat barangnya itu biasanya gue akan pending, belinya entah kapan tahu, karena memang gue agak parno sih ya soal masalah pandemi ini. So mungkin ditunggu sampai pandeminya agak mereda ya, minimal kalaupun belum kelar, paling tidak case-nya tuh flatten atau datar gitu loh. Jadi nggak rising kayak sekarang. Kalau sekarang kan case-nya lagi naik ya di mana-mana, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Indonesia, almost everywhere globally gitu kan. Second wave soalnya kan ini COVID. Jadi karena memang lagi second wave, case-nya juga pada naik di mana-mana. So untuk sementara ini gue belum bisa untuk belanja online. Lebih tepatnya gue takut untuk terima barang belanja online, apalagi shipping dari luar negeri. So jadi itu, tunggu saja segmen free tarot reading per zodiak per bulannya dari gue. Oke guys, nanti after pandemi ya. Oke, that's it for now. See you in next video. Dadah.